Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin Abuya dengan Kepala Disperindak berbicara seputar tata niaga tembakau dan industri dari tembakau itu sendiri, maka lain hal saat ini Abuya tekan seputar pasar modern yang ada di Kabupaten Pamekasan. Sejauh ini seperti apa perkembangannya dan kontrol dari Disperindak itu sendiri seperti apa? Kita tanyakan langsung kepada Kepala Dinas, yaitu Pak Basri, gitu ya. Jadi begini ini Pak. Kemarin sempat ramai di pemberitaan, bahkan bukan cuma ramai di pemberitaan saja, melainkan terkait dengan pasar modern. Yang kami tanyakan ini pasar modern apakah gitu, dibiarkan oleh Disperindak atau memang dikasih peluang untuk mereka-mereka pemilik modal untuk mendirikan di Kabupaten Pamekasan yang secara faktual selama kepemimpinan sebelumnya sebelum PG insya Allah 2022 kalau tidak keliru itu sudah ada moratorium berkaitan dengan pasar modern. Coba dijelaskan ke masyarakat. Saya luruskan, bukan pasar modern, tetapi toko modern. Ya, toko modern. Toko modern. Jadi begini, tahun 2017 ada keputusan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang moratorium. Dan itu kebijakan nasional, artinya berlaku secara nasional tahun 2017. Tahun 2021 kemudian ditindaklanjuti dengan Permendak tahun 2022, moratorium itu dicabut. Jadi secara nasional toko modern, apalagi toko modern berjejaring nasional, sudah boleh didirikan. Kemudian bagaimana regulasi yang mengatur tentang pasar rakyat, toko swalayan dan toko modern itu sejak tahun 2022, setelah terbitnya Permendak tahun 2022 itu ditetapkanlah Perda nomor 6 tahun 2022 yang di dalamnya tidak hanya mengatur tentang tata kelola pasar rakyat tapi juga toko swalayan dan toko modern. Itu tahun 2022. Tahun 2024 itu terbit Perbu sebagai petunjuk pelaksanaan dari Perda nomor 6 itu. Artinya kebijakannya boleh, moratorium sudah dicabut. Akan tetapi kebijakan lokal, kearifan lokal, bahwa untuk melindungi UMKM, pengusaha kecil dan UMKM itu perlu pengendalian dan penataan. Apa penataannya dan pengendaliannya? Untuk pengendalian, penambahan toko swalayan berjejaring nasional itu di masing-masing kecamatan maksimal 2, hanya boleh nambah 2. Jadi moratorium dibuka tidak lalu kita buka seluas-luasnya, tetap kita kendalikan. Ada pengendalian. Ada pengendalian. Jadi di masing-masing kecamatan hanya boleh nambah 2 gerai baru. Kan? Itu bentuk pengendaliannya. Penataannya berkaitan dengan jarak dengan pasar rakyat. Ya, ada ketentuannya itu dengan itu. Jadi itu bentuk pengendaliannya. Kemudian kewajiban mereka untuk memberikan sekian persen lahan gerai mereka untuk boleh ditempati oleh produk-produk UMKM. Dan itu bentuk kerjasama dengan Dinas Koperasi selaku pembina. Bagaimana penempatan produknya, yaitu nanti berdasarkan MOU itu. Sudah ada beberapa UMKM yang sudah bekerja sama dengan beberapa di depan tokonya berarti ya. Termasuk produknya boleh jualan di dalam. Di dalam juga ya, kerjasama berarti kan. Boleh. Jadi artinya yang besar jangan mengorbankan yang kecil. Tapi yang kecil diberi ruang untuk berkembang, boleh. Jadi tergantung MOU. Iya. Yang sempat ramai kemarin di itu Pak, di Nyalaran itu mungkin 2 bulan yang lalu atau 3 bulan itu. Sudah gimana? Apakah sudah persyaratannya sudah lengkap? Lengkap. Perizinannya sudah lengkap berarti ya.
kan sudah beroperasi misalnya. Iya. Kemarin sempat ramai, Jadi sempat gini, dijaga. beda rekomendasi dan izin. Kalau kami mengeluarkan rekomendasi bukan izin, karena izinnya itu ada di OPD teknis. Ya, tapi kan Misalnya- rekomendasi itu kan turun iya. ketika perizinan sudah lengkap kan Pak? Hah? Kan ketika sudah perizinan Begini. lengkap. Sama dengan industri hasil tembakau PR. Jadi mereka mengajukan izin itu tidak sekali izin terus semuanya selesai. Tapi ada beberapa izin yang bertahap. Contoh, saya mengeluarkan rekomendasi boleh itu dibangun, kunci utamanya harus sesuai dengan tata ruang. Berarti PUPR ya Pak Jabir, Iya. kalau sudah menyatakan dilihat lokasi itu sesuai dengan tata ruang, keluarlah surat keterangan bahwa. Nah, setelah keluar kesesuaian tata ruang, itu dasar untuk mengurus PBG dan lain sebagainya. Tuh, sama. Jadi persyaratan utama NIB, kesesuaian tata ruang, dan AMDAL Lalin atau rekomendasi Lalin. Iya. Kan AMDAL Lalin atau Rekom Disub yang mengeluarkan. Iya. NIB perizinan, kesesuaian tata ruang, PUPR. Ini 3 persyaratan utama terpenuhi, sudah ada. Boleh lanjut. Rekom dari Ya, Disperindak dipindah. keluar. Mereka selanjutnya ngurus PDG dan lain sebagainya. Artinya kalau dari salah satu dari 3 barusan AMDAL Lalin gitu kan dengan tata ruang, dari salah satu ini ada yang kosong, tidak mungkin dong Disperindak mengeluarkan rekom kan? Iya. Iya, Karena iya, itu iya. 3 persyaratan utama. Tapi perlu dipahami bahwa setelah rekom keluar, mereka harus melengkapi izin-izin yang lain kan itu. Ya. Oh, bukan kemudian ketika sudah beroperasi tokonya itu sudah lengkap secara keseluruhan perizinan, Pak. Kan sekarang kan sudah buka di sana. Oh sudah. Iya, ketika sudah buka berarti kan dipastikan Ini. semua. Jadi saya perizinan, meluruskan dulu kan sempat karena kewenangan Satpol, ya kan sempat karena BBG-nya masih dalam proses. Ya Satpol menyatakan hentikan dulu, ditutup, sempat ditutup. Iya, oleh Ya, Satpol sempat ditutup. Tetapi saya kan dari awal saya tidak mengeluarkan izin, tetapi hanya rekomendasi berdasarkan pemenuhan 3 syarat utama. Jadi setelah IKTR sesuai saya keluarkan mereka kan harus ngurus PBG ya. SOP-nya kalau tidak 28 hari. Jadi tergantung mereka dong memenuhi persyaratan PBG. 1 minggu dia nyatakan lengkap ini mungkin segera keluar. Bukan karena bergantung kedekatan begitu, tidak. Sekarang Iya. sudah banyak aplikasi. Oh, PBG siap, itu kan aplikasi. Siap. Artinya begini, Iya. Pamekasan ini butuh investasi. Di saat kemampuan APBD serba terbatas, maka peran sektor swasta dalam hari ini swasta, investor itu harus diberi ruang. Karena apa? Modal akan masuk ke Pamekasan, penyerapan tenaga kerja ada, produk UMKM juga terangkat dan lain sebagainya. Dengan catatannya itu, jangan yang besar kemudian membunuh yang kecil. Tapi bagaimana yang besar ini bisa bergandengan dengan yang kecil. Mana ada daerah kabupaten kota provinsi se-Indonesia tidak butuh investasi? Pasti butuh kan? Pasti. Iya. Ya. Kita harus membangun iklim investasi yang sehat dan aman bagi mereka. Itu. Tetapi kan faktualnya kan ketika UMKM sendiri yang di kabupaten ini ya semacam. Mohon maaf saya potong langsung. UMKM itu kewenangannya. Iya, bentar dulu Pak. Enggak. Ini kaitannya dengan investor begitu kan. Ya. Iya, kaitannya. Tidak kemudian adanya UMKM ini kan menjadi pertimbangan yang serius oleh pemerintah bagaimana diprioritaskan sehingga mereka juga tak meloloh bedengi bebe, mereka juga terangkat. Betul. Iya, kan seperti itu. Tetapi ya benar, bukan wewenang Disperindak ketika berbicara UMKM. Tetapi ini juga terkait dengan investor masuk ke sini, ma'ale tangan sakar tibi kan seperti itu Pak investor Pak. Yang saya pahami, UMK itu masing-masing kabupaten kan tidak sama. Kalau saya tidak salah dengar bahwa UMKM Pamekasan ini upah minimum UMK itu di angka 2.300.000.
Ya kan? Tentu itu sudah berdasarkan pertimbangan. Jangan kita bandingkan dengan UMK di kota Surabaya yang hampir menyentuh 6 juta. Sidoarjo juga seperti itu. Ya, itu kan ada indikatornya. Artinya dengan 2.300.000 untuk hidup layak itu sebetulnya sudah dengan UMK itu. Iya, tapi kan faktualnya kan juga tidak seperti itu, Pak. Justru bagian karyawan-karyawan itu ada yang dulu ada yang digaji 900 begitu kan, tidak jadi sejuta. Sekarang serapan tenaga kerja itu banyak disedot oleh PR, industri hasil tembakau. Iya. Nah, itu sudah mulai bergeser. Tetapi setelah saya baca data yang dikeluarkan oleh DPMPTSP sampai dengan triwulan ketiga tahun 2024 ini, nilai investasi di Pamekasan 361 miliar itu didominasi oleh PR, industri hasil tembakau. Ya. Menyusul kedua itu toko modern. Ya, toko modern. Nah, artinya kan saya sampaikan tadi, tidak hanya efek investasi di bidang tembakau atau rokok, tapi juga toko modern. Ketika toko modern ini berkembang, janganlah khawatir ekonomi Pamekasan itu gini. Buktinya dengan pertumbuhan tembakau dan toko modern itu dampaknya juga apa dengan pengusaha masyarakat kecil. PKL menjamur di Pamekasan sampai itu bingung menatanya. Artinya kan apa aja yang dijual PKL laku gitu. Sampai untuk penataan PKL itu semrawut. Itu kewenangan dinas lain. Tetapi saya membacanya bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidaknya dinikmati oleh pengusaha yang besar-besar, yang kecil juga menjamur nih, saking menjamurnya. Nah itu iya, menjamur tetapi tidak menjadi prioritas. Itu Abuya yang menyampaikan. Mohon maaf. Iya, enggak Abuya yang menyampaikan menjamur PKL tetapi tidak menjadi prioritas. Kami di Disperindak sesuai kewenangan itu di industri dan IKN. Iya. Untuk UMKM itu ada OPD lain yang sesuai kewenangan. Jadi yang penting bagi kami daerah itu butuh investasi. Ketika investasi ini kita tata aman bagi mereka, ada kepastian, insya Allah beberapa investor akan masuk. Buktinya kita buka kuota 2 masing-masing kecamatan, kalau perlu lebih dari 2. Artinya Pamekasan ini kan artinya apa, daerah yang dilirik oleh mereka. Coba nggak dibatasi di Pamekasan mungkin tahun ini membludak. Jangan nanti yang kecil malah. Jadi itu kita butuh investasi, kita tata bagaimana investasi ini bisa berjalan, yang kecil-kecil juga bisa berkembang. Iya, yang terakhir Pak, yang terakhir pesan atau himbauan kepada mereka pelaku di khusus toko modern dan perdagangan lainnya, tidak kepada industri. Silahkan Pak sampaikan kepada mereka pelaku usaha. Jadi kepada para pelaku, investasi sudah kita jamin, regulasi sudah kita buka, kami mohon taati saja persyaratan itu. Artinya biar berinvestasi di Pamekasan, berusaha itu juga aman bagi mereka. Kemudian yang kedua, perlu juga terus ditingkatkan kerjasama dengan UMKM. Barokahnya itu dibagilah, ya kan? Salah kalau banyak menebar barokahnya kembali ke mereka juga, ya kan? Jadi itu kuncinya. Jangan ragu berinvestasi di Kabupaten Pamekasan. Iya pemirsa, demikian menjadi titik akhir dari analisa Abuya ketika kita semua masyarakat Kabupaten Pamekasan, terutama bagi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pamekasan juga dikasih ruang untuk kemudian masuk di toko modern, maka
silahkan bekerja sama untuk bagaimana dapat pasar di dalam. Artinya ada yang menjualkan hasil UMKM itu. Tentu ketika masyarakat atau UMKM mempunyai semacam apa namanya itu Pak, tidak punya produk tetapi tidak punya kemampuan untuk masuk ke itu, ke disiplin, tidak untuk masuk ke toko modern, apakah nanti ini akan terfasilitasi oleh Disperindak atau tidak? Insya Allah UMKM mendatangi Disperindak, minta bantuan untuk kemudian dimasukkan produknya ke Indomaret. Seperti itu. Ada tambahan khusus untuk UMKM, jadi sampaikan saja ke kami jika memang ada UMKM yang produknya, karena ada standarisasi. Ya betul, iya ya betul. Dari kemasannya, kemudian kehalalannya dan lain sebagainya. Ini kewenangannya Dinas Koperasi. Jadi para UMKM yang sudah melakukan MOU dengan beberapa toko modern itu binaannya UMKM. Kami tidak segan-segan akan menyampaikan jika ada harapan para pelaku UMKM, Pak, gimana caranya produk saya bisa masuk ke toko modern? Iya betul. Sampaikan ke kami atau bisa langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM. Nanti itu ada pelatihannya bagaimana packagingnya, ya itu dan lain sebagainya. Jadi jangan segan-segan konsultasi ke kami atau bisa langsung ke Dinas Koperasi. Ya, mungkin Abuya punya, enggak apa-apa, ayo saya sampaikan, saya linkkan dengan toko modern. Teticek meloloh tampuruan ke toko modern. Kalau perlu punya produk sambil ke toko modern, kerjasama dengan mereka. Tak bisa masuk ke dalam, yang penting packingnya dengan aturan lainnya dilengkapi, Insya Allah. mulai dari BP POM-nya dan sebagainya. Silahkan datangi dinas terkait. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini penting nih, sahabat lama ini.